kalau saya belum sempat ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda itu bukan karena saya tidak mau menjawab, tapi karena menunggu waktu saja, ya kan. Apalagi pertanyaan yang akhir ini sangat menjurus ya. Saya ini memang agak sedikit kurang sehat lah begitu. Tapi walaupun begitu, saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab ini, karena untuk menjawab pertanyaan ini itu perlu rasa tanggung jawab. Sekarang saya ada di markas Kebun Jeruk di Istiqlal ya. Sekarang yang sedang berkhidmat ini teman-teman kita dari Sumatera Utara dan Aceh ya. Ada lebih kurang 200 orang lah mereka. Jadi pertama banyak yang bertanya kepada saya waktu saya ceramah di Sentul. Saya ceramah di Sentul waktu hari apa itu kemarin. Jadi ada yang menanggapi dalam bentuk voice note dan banyak pertanyaan kepada saya, apakah betul apa yang saya sampaikan itu. Saya dimanapun saya ceramah sama aja, nggak di Sentul ya, nggak di Malaysia, nggak di Thailand, nggak di Yordan, nggak di India, di Pakistan, sama aja. Tidak pernah saya bergeser dari keilmuan dan dakwah ya. Saya kemarin tuh menceritakan sistem kepemimpinan ya. Itu kan ada 4. Pertama nubuah itu sudah sukses ya, jamin surga. Yang kedua khilafah, sukses dijamin surga. Yang ketiga mulkiyah sultaniyah, sebagian sukses, sebagian terjebak dengan sistem keduniaan ya. Itu sistem mulkiyah ini terakhir adalah kepada cicitnya Umar bin Khattab ya, cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz ya. Inilah wazir terakhir di Mesir yang mengemban sistem khilafah yang masih murni. Setelah itu terjadi pencemaran. Bagaimana keadaan takwa dan keadilan dia nanti dalam bab lain kita bisa ceritakan. Sejarah itu telah menulis begitu dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian mulkiyah sultaniyah ini kesananya dia sudah tercemar ya. Tercemar dengan sistem-sistem dunia. Contohnya masuknya Leninis, masuknya komunis ya. Bahkan di Indonesia dulu sampai ada Nasakom ya, Nasional Agama Komunis. Seakan-akan 3 paham ini dijadikan satu gitu. Dan ini jauh dari Islam, jauh. Tidak mungkin 3 paham jadi satu ya. Terus agama dicampur-campur aduk seperti itu. Kemudian kesananya lebih rusak lagi karena adanya Montesquieu yang membawa sistem trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Saya kebetulan kuliah saya itu yaitu di bidang sospol ya, di bidang sospol. Jadi mata kuliah dan bahagian sorotan analisisnya itu di bidang ini. Jadi memang sudah tercemar ya. Terakhir masuk lagi liberalisme. Liberalisme dalam Islam ini adalah kue basi yang dijual di barat, sudah tidak laku dan sekarang laku keras.
di kita di Indonesia. Jadi dalam bentuk sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, jadi sudah tercemar ya. Saya sudah menulis buku satu khusus tentang ini, yaitu sorotan Al-Quran dan As-Sunnah terhadap sakral. Itu sudah, buku itu dibedah di UIA ya, Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, dan dijadikan salah satu referensi untuk menghempang paham sepilis di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi Malaysia itu mengharamkan sepilis, tapi Indonesia terbalik. Pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan 10 fatwa ya. 10 fatwa tentang aliran-aliran sesat. Di aliran sesat itu ada 10 ya, termasuk diantaranya Syiah, Ahmadiyah, kemudian apa namanya, ada lagi Lia Aden ya, dan macam-macam lah, termasuk sepilis ini. Jadi kesesatan aliran-aliran itu membawa nama Islam. Mereka sebenarnya pada hakikatnya mereka, katakanlah mereka berombongan untuk menikam aswaja, ya kan? Menikam aswaja. Aswaja ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti ujung-ujungnya itu adalah yang keempat, yaitu mulkan Jabbarian. Nah, di dalam hadis disebutkan inilah yang sistem kepemimpinan yang paling rusak, karena tidak ada lagi kebaikan apapun yang diambil dari sistem ini. Nah, mereka bersatu padu untuk menyerang Islam. Nah, sekarang kan sudah terbukti kasus Myanmar ya, kasus di Cina, kasus di India. Ini adalah materialnya ini sekarang. Skenarionya itu udah ditulis lama. Nah, pada akhirnya mulkan Jabbarian ini yang paling rusak. Di dalam Al-Quran disebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu padu, padahal hati mereka saling pecah satu sama lain. Nah itu. Jadi kalau kita lihat mereka seakan-akan hebat-hebat ya, orang berilmu, profesor, doktor, dan mereka bicara penampilan mereka itu, tetapi pada hakikatnya mereka salah satu sama lain saling mengintai. Nanti di ujung daripada sistem Jabbariyah ini timbul kejenuhan karena nggak bisa dibuktikan cara mereka, ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dia sendiri nggak selamat. Nah disinilah Allah turunkan kembali kepada back to basic, yaitu nubuah khilafah. Nah, nubuah khilafah yang terakhir ini yaitu dari uslub Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari keturunan ke-12-nya, yaitu namanya Muhammad bin Abdullah alias Al-Mahdi alias Al-Muntazar. Nah itu dia turun. Jadi ini nggak bisa dibantah, nggak perlu izin dari satu negara, ya nggak perlu pilpres, nggak perlu pilkada. Dia itu otomatis ada, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nggak minta izin dulu dari gubernur, nggak minta izin dari presiden. Sekarang ini nggak minta izin dari pengurus masjid. Ini kan udah banyak ini sekarang terkena virusnya Dajjal juga, ya kan. Mereka memusuhin dakwah, mereka memusuhin orang-orang yang menggunakan sunnah. Itu sudah ada gerakan itu sekarang, dan ini senario sudah lama, dan Allah yang mengatakan, ya kan,
Waman azlamu mimman mana'a masajidallah azqasfi hasmu wa sa'afi kharabiha. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang melarang masuk ke masjid untuk berbuat zikir di situ. Nah, sudah ada nih sekarang. Jadi pengurus-pengurus masjid ini sekarang sudah banyak terkontaminasi. Maka saya bilang itu adalah virus ya. Kenapa virus? Semua partai, semua golongan, semua kelompok sudah kena sudah Dajjal itu. Hanya tinggal dakwah ini yang belum. Nah, dakwah ini mau dikenakan karena dia ada kekuatannya itu di 3 ta, ya kan, harta, wanita, dan tahta. Dari harta orang-orang dakwah ini nggak bisa kena karena dia berdakwah dengan hartanya, jadi nggak minta-minta. Orang yang berdakwah dengan minta-minta uang jihad, maka jadi jahat. Yang kedua, wanita. Orang-orang dakwah ini pun tidak mau dia main serong sama wanita. Dia paling-paling dia kawin lagi, ini kan halal. Nah, dari segi yang dua ini setan nggak bisa masuk karena pintu-pintu jendela setan itu lewat harta, lewat wanita. Nah, yang ketiga ini lewat tahta, kedudukan. Nah, tahta inilah sekarang yang menggoda. Maka saya bilang itu virus Dajjal. Virusnya bukan Dajjalnya. Sebab sebelum Dajjal yang asli itu Allah turunkan, ya kan, yang rambutnya sedikit keriting, matanya satu, kemudian dia agak pendek dan cebol, tapi dia bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, bisa membuat subur, bisa membuat paceklik, bisa mengirim penyakit, bisa menyembuhkan, seakan-akan dialah Tuhan. Maka banyak orang berbaiat kepada dia, terjebak siapa aja dia, ya kan. Nah, dia pasti terjebak. Dan pasukan Dajjal ini yang paling mayoritas kaum wanita pada umumnya, ulama yang ya, ulama yang sudah tercemar cinta dunia, ya kan. Dia menggunakan ilmunya untuk kedudukan, menggunakan ilmunya untuk mencari kursi, bahkan menjual ayat kursi untuk cari kursi. Nah, itu Nabi yang bilang di dalam hadis-hadisnya disebutkan. Saya sudah spesial menulis buku, sudah ada 4 buku tentang ini ya. Pertama, Kiamat Dekat, Selamat Datang Al-Mahdi. Nah, itu yang ya langsung itu yang mentahqiq itu Kiai Haji Zairan almarhum ya. Nah, kemudian Kiai Haji Arifin Ilham almarhum juga. Kemudian Tengku Zulkarnain ya, wakil sekjennya MUI pusat. Banyak lagi. Bahkan juga dalam buku saya mengenai 15 penyebab bencana itu yang mentahqiq adalah Kiai Haji Mahrus Amin, yaitu mudirnya Pondok Pesantren Darun Najah. Nah, dia juga menjelaskan seperti itu. Makanya kalau sudah masuk virus Dajjal ini, tadi saya agak terlupa, sebelum Dajjal yang asli itu Allah turunkan, Allah mengirim dulu 30 Dajjal kecil. Dajjal kecil itu manusia biasa. Nah, orangnya hebat-hebat, baik-baik, bagus-bagus, pandai-pandai bicara, bahkan ahli-ahli agama, bahkan mungkin kiai, bahkan mungkin ulama-ulama lulusan luar negeri. Tapi cara berpikir dan amalannya itu mendukung proyek-proyek Dajjal. Dajjal ini adalah programnya itu